Politik identitas yang dilakukan oleh kubu Anies itu Amin menang wajib, Amin kalah dosa. Videotron untuk mendukung Anies itu baru dipasang belum sehari dari Anies Baswedan Mohaimin Iskandar alias Amin dan TPN Ganjar Pranowo. Mahfud MD mengaku busnya untuk mengangkut relawan telah disabotase. Panas, dia pakailah topi, dia cakep. Lanjutlah, ternyata. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini gue pengen ngebahas 4 drama yang dilakukan 01. Bukan drama sih, lebih kayak masalah lah ya. Masalahnya 01 ini viral gitu di media sosial. 1. Drama politik identitas, terus ada drama Videotron, terus ada drama sabotase bus, dan 4 ada drama petani sape. Wah, nah kali ini gue pengen nampilin ke kalian drama-drama 4 drama ini. Oke, tapi gak usah berlama-lama, kita langsung aja mulai videonya. Buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga yang udah klik tombol subscribe, aktifin tombol lonceng. Nah, dan jangan lupa juga untuk tinggalin jejak dengan cara like, comment, share, dan kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kita bakal ngebahas inilah yang awal mula menggunakan politik identitas di Pilkada DKI 2017 yang membuat warga Jakarta terpecah. Buat yang nggak ngalamin situasi waktu, oke, ini ada yang ngejelasin, mari kita dengerin penjelasan dia. Apa sih itu politik identitas, teman-teman? buat yang nggak ngalamin situasi waktu Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu nih, gue ceritain lagi biar kalian pada tahu. Dan yang udah lupa biar inget lagi. Pilkada DKI harusnya jadi ajang pesta demokrasi warga Jakarta yang berubah situasinya jadi mencekam. Kenapa? Ya karena politik identitas yang dilakukan oleh kubu Anies kepada pendukung Ahok yang waktu itu jadi lawan politik Anies. Lu bayangin. Urusan pilkada jadi urusan surga neraka. Kubu Anies waktu itu membawa urusan hukum menjadi urusan politik, yang mengakibatkan para pendukung Ahok dan Anies malah saling berseteru. Oke, kalian udah paham belum politik identitas itu apa ya? Kayak intinya bermain dalam agama ya. Tapi biar lebih jelasnya gue kasih aja langsung contohnya ya teman-teman. Nah, ini salah satunya contohnya ya. Mulai terang-terangan Anies main politik identitas. Nah, ini salah satu videonya nih. Ini kita lihat ya videonya nih. Itu Amin menang wajib, Amin kalah dosa. Quran surah Al-Qasas ayat 26, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, Sejak kapan dosa? 125, 143, 162, 178, 193. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan Amin. Amin menang, Amin kalah. Catat itu, Amin menang wajib, Amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Amin menang wajib, udah kayak sholat tuh ya. Wajib sholat 5 waktu. Amin kalah dosa. Dosa buat siapa? Buat rakyat atau buat Anda? Nah, ini salah satu politik identitas ya. Ngeselin nggak? Sangat ngeselin ya kalau ngebahas politik identitas yang dilakukan kubu 01. Oke, kalian udah jelas kan? Nah, ini salah satu memanfaatkan dalam Al-Quran ya. Apalagi disebut-sebut lagi suratnya. Oke, gue Islam, jadi buat teman-teman yang mungkin yang bukan Islam itu tidak ada ya. Tidak ada kata-kata seperti itu ya. Amin menang wajib, Amin kalah dosa. Nggak tahu itu dosa buat siapa, wajib buat siapa ya. Aduh, ini salah satu politik identitas yang memunculkan drama-drama dari 01. Oke, mungkin masih ada yang belum, Bang itu kan cuma Islam saja. Oke, kita masuk ke video yang bukan Islam ya. Anies Baswedan intoleran. Nih buktinya nih. Oke, 1. Membangun masjid apung di Ancol. Oke. Di atas permukaan air laut, memberikan kesempatan pengalaman yang berbeda dibanding dengan masjid-masjid yang di daratan. 2. Menerbitkan IMB Gereja Katolik Kalvari. Gereja ya, berarti agama Katolik. Oke, kita dengerin nih. Nah, ini ya. Ada Anies nih. Tadi masjid. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, untuk kesediaannya
Pemprov DKI Jakarta bekerja sama Christmas ya. Nah, ini Christmas. dengan beberapa kelompok masyarakat menyelenggarakan Christmas Carol. Ini merupakan yang pertama kalinya di mana perayaan Christmas Carol dirayakan di ruang publik. Terus si Anies menyerahkan mesin keramas ini kalau nggak salah Bali ya, entah Hindu entah Bali-nya. Ini luar biasa Pak Gubernur. Baru Gubernur ini yang bisa membantu kami. Nah, ini Anies Gubernur DKI Jakarta mengunjungin Vihara Dharma Bakti. Oke, sekarang apa ini? India apa? Anies Baswedan mengunjungi Udah. Wihara Dharma Bakti di kawasan Glodok, Jakarta terkait perayaan Imlek 25. Oh, Imlek. Katolik ya, Cina ya? Chinese. Oh, Katolik sih. Terus meresmikan Gapura Little India. Terus menyeluarkan bantuan operasi tempat ibadah Boti. Ada yang kais sampah dan ada yang santap salad dan pasta, dan sebagian orang berlomba menimbun harta perhasta. Terus Anies dibilang ada wartawan nih yang bilang kayak gini. Anies marah saat ditanya isu politik identitas. Gara-gara dia tadi mainin sebuah identitas yang dimana dia bermain dengan agama. Islam dimainin, semua dimainin. Nah, ini kita lihat, dengerin videonya. Anda yang ulang-ulang, udahlah. Kalau Anda mengulang-ulang ya itu yang jadi. Kita ngomongin soal perubahan, keadilan, diulang-ulang, ditarik-tarik pada isu yang kita nggak pernah omongin. Jadi siapa yang sesungguhnya mengarahkan ini? Anda. Stop doing that. Sebenarnya Pak Anies juga nggak mau ngebahas politik identitas gitu saat ditanya wartawan. Dan kita coba masuk ke kolom komentarnya. Faktanya kan memang Bapak politik identitas. Langsung diserang nih 299 komentar. Next, bahasanya marah. Apa masih bisa santun? Masya Allah, nggak ngaruh buat saya, tetap Pak Anies. Mohon maaf ya, kadang jurnalis juga hanya sekedar tanya saja, padahal jawabannya untuk hal tersebut sudah sering diberikan. Ya, tapi kalau jawaban dari Anies, dia tidak bermain dengan politik identitas ya. Kalau dari jawaban Anies, dan Anies tidak mau mengulangi pertanyaan itu. Tapi kalau dilihat dari jejak digitalnya, dia memanfaatkan politik identitas. Mungkin gue ada satu video lagi deh, gue tambahin satu video yang mungkin lebih jelas lagi ya. Dia bermain politik identitas, dimana sampingnya ada Anies, sampingnya ada Ustadz. Kita lihat videonya nih. Bukti politik identitas Anies Baswedan bawa surga. Oke, ini yang terakhir ya. Saya menerima barang dari sorga. Ini surga. Dari sorga lagi. Dompet. Anjay, surga, dompet. Dompet dari sorga ini. Percaya syukur, tidak masa bodoh. Tulisannya S, sorga. Sorga. Sina rasa dompet ini presiden dongker. Mau dongker mau apa, pokoknya biru aja. Makanya ada maklumat barusan. Warna apa saja yang dalam Pilpres 24 memenangkan Pak Anies, dukung. Kita bersama mereka. Tuh, lihat ya. Yang biru itu apa? Apa? Yang sudah pasti Nasdem. 2 Demokrat. 3 sorga. Kenapa habis abah jadi barang dari sorga? Bisa-bisanya sorga yang ketiga. Aduh ya, masjid. Politik identitas, sorga. Ya nggak tahu lah ya. Udah selesai ya. Ini satu politik identitas. Sekarang kita masuk yang video kedua. Oke, jadi pas itu ada Videotron. Videotron ini kita langsung aja coba dengerin videonya. Ini cepet viral juga nih. Drama yang dibuat 01. Videotron Anies Baswedan yang dipasang komunitas pendukung Anies di X, Anies Bubble dan All-Pay-Me Project di Kota Bekasi dan DKI Jakarta diturunkan dua pemerintah daerah itu pada 15 Januari 2024. Padahal pemasangan Videotron untuk mendukung Anies itu baru dipasang belum sehari dari kontrak sepekan dengan Pemda setempat. Kabar penurunan Videotron Anies disampaikan All-Pay-Me Project. Menurut All-Pay-Me Project, LED yang sudah dijadwalkan tayang selama seminggu dari 15 hingga 21 Januari 2024 di Bekasi dan Jakarta tersebut tidak bisa lanjut karena sesuatu hal yang di luar kuasa mereka. Saat ini mereka tengah mencari solusi dengan dua pemerintah daerah ini. Sebelumnya, All-Pay-Me Project dan Anies Bubble memasang Videotron LED Ads Anies di dua tempat, yakni di depan Grand Metropolitan Kota Bekasi dan Geraha Mandiri Jakarta. Berkaitan dengan ini, Anies membalas pernyataan All-Pay-Me Project di X dan mengungkapkan terharu atas pemasangan Videotron dirinya terima itu. kasih ya dari Anies. Sebagai informasi, All-Pay-Me Project adalah sebuah komunitas di X yang diinisiasi Anies Bubble untuk fundraising mendukung Anies ala idola K-pop. Intinya ada pendukung Anies terus nyewa Videotron dan belum satu hari, dia nyewanya buat seminggu dan belum satu hari
video tren ini udah dihapus gitu, udah dihilangin. Dan ya alih-alih kalau nggak salah ada wawancara si Anies bilang mungkin ada campur sabotase gitu ya 01 segala macam. Ternyata enggak guys ya, drama ini cukup panjang juga pas waktu itu drama yang dibuat Anies karena menuduh ada sabotase segala macam, ternyata tidak. Dan kita coba masuk ke klarifikasinya ya tentang Videotron. Baik, jadi kami sudah melakukan penelusuran awal ke manajemen dari Medland. Nah, ini penelusuran awalnya memang Videotron tersebut lahannya itu milik manajemen dari Medland, tetapi disewakan ke pihak ketiga, ke vendor seperti itu. Nah, mengapa? Pihak ketiga ya. Jadi ada pihak satu, pihak kedua, dan yang menyewa adalah pihak ketiga. Oke, berarti ada campur tangan pihak kedua nih, ada kedua ya. Dari penelusuran awal ini, nah, jadi dari penelusuran awal nanti kami akan tindak lanjutnya lagi, yaitu ke vendor. Nanti akan kami lakukan klarifikasi juga penelusuran. Kalau untuk yang awal ini memang ini kenapa diturunkan Videotron tersebut, yaitu karena tidak sesuai dengan isi dari perjanjian kontrak. Karena memang di awal dari pihak manajemen Medland itu sendiri mengakui tidak diperuntukkan untuk kampanye maupun yang berbau unsur politik. Nah, ini hanya untuk iklan komersil Videotron tersebut, seperti itu. Temuan Bawaslu berarti ini pihak siapa yang menurunkan video tersebut? Memang murni dari manajemen Medland karena tidak sesuai dengan isi perjanjian dari kontrak tersebut. Perjanjian awalnya itu apa? Perjanjiannya disewakan ke pihak ketiga, ke vendor dari manajemen Medland sendiri, yaitu peruntukannya Videotron tersebut untuk iklan komersil. Ya, untuk produk komersil, bukan untuk yang berbau politik maupun juga kampanye seperti itu. Oke, mungkin ya. Kalau yang gua ngerti sih kan ada 3 pihak nih. Jadi pihak kedua pasti kan yang punya hak hak itu adalah orang yang pertama. Nah, pihak kedua ini tujuan menyewa ke pihak ke satu itu kontraknya buat komersil atau kayak mau jualan segala macem, promosi, dagangan, UMKM. Dan di situ kontrak itu ke pihak pertama tidak ada berbau politik ya di situ. Nah, tapi yang kedua, nyewain lah yang ketiga nih. Yang ketiga ini malah dipakai buat politik gitu. Jadilah video itu diturunkan. Sebenarnya bukan ada campur tangan siapapun, tetapi emang di kontrak itu udah ditulis tidak boleh Videotron dipakai unsur politik. Beda kalau perjanjian awalnya kalau dibahas boleh pakai politik ya mungkin itu nggak akan diturunkan ya teman-teman, karena di perjanjian dari awal dengan pihak kedua tidak ada berbau politik, mungkin itu nggak diturunkan. Gitu aja ya. Next kita coba baca komentar lah. Giliran video 02 aman aja tuh. Mungkin ya video 02 yang gue bilang tadi itu udah berkontrak. Video ini akan berbau dengan politik, udah terang-terangan dengan pihak yang pertama. Next, maaf nih, emang pada saat sebelum pasang Videotron nggak dicek dulu? Nah, itu yang harus ditanyakan. Tapi nanya deh, emang dalam video itu ada bau kampanye ya? Padahal itu kan cuma video soal Pak Anies, bukan kampanye nggak sih? Gimana ya jelasinnya ya? Kamu udah pakai namanya gambar Pak Anies tuh udah berbau politik tuh, ya. Itu orang yang pengen capres itu udah berbau unsur politik teman-teman ya. Tapi kenapa kok dapat izin dari Pemda? Nah, nggak tahu lah itu ya. Next, kita masuk ke video bus yang disabotase, drama bus yang disabotase. Jadi si pihak Anies ini nyewa bus lah ya. Nah, busnya itu gagal buat dipakai kampanye dan muncullah tim suksesnya Pak Anies bilang kayak gini, udah bayar tiba-tiba di cancel, uang nggak mau dikembalikan. Oke, kita dengerin dulu videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 2 hari lalu tim saya memesan bus untuk kampanye akbar Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di GIS Jakarta International Stadium. Tapi hari ini, dan sudah dibayar, tapi hari ini kami dapat telepon perusahaan bus membatalkan, alasannya tidak jelas dan uang kita mau kembali. Saya melihat bahwa sepertinya tekanan semakin banyak sampai perusahaan bus pun tidak berani menyewakan bus untuk pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar. Semoga yang melakukan penekanan tidak melanjutkan, karena sepertinya kami jalan kaki ke GIS pun akan siap kalau memang bus
tidak dibolehkan, dan atau kami menggerakkan semua mobil pribadi masuk Jakarta tanggal 10 Februari 2024. Tetap semangat. Nah ini ya, jadi ada ya drama inilah, Busti disabotase, gak dibayar. Tapi kalau kata netizen ada kejanggalan nih. Kalau emang tidak dibayar, kenapa dia tidak menunjukkan bukti pembayarannya gitu. Dia tuh bayar berapa gitu ya. Dan kita coba lihat, masuk ke kolom komentar, Videotron gagal muncul. Lah, isu bus. Setelah ini apa lagi ya? Nanti ada yang paling epic deh di akhir video ya. Saran dari saya Pak, sebelum PO busnya perhatikan kualitas pemesanannya dan bukti pembatalannya agar kasusnya bisa clear. Cakep. Tadi gue lihat berita dari pihak busnya DP udah 50%, tapi 50%-nya lagi dibayar pas pelantikan. Lah, yang punya bus mikir-mikir lah, kayak pasti menang aja. Oke. Jadi ya mungkin dibayar 50% ya. Tenang saja Pak, saya sekeluarga pasti akan pilih next. Nah, kita coba masuk karena kan dia nuduh kayak disabotase segala macam nih. Ada klarifikasi dari pihak 02. Nas Anies Baswedan Mohaimin Iskandar alias Amin dan TPN Ganjar Pranowo, Mahfud MD mengaku busnya untuk mengangkut relawan telah disabotase. Terkait dengan hal ini, TKN Prabowo Gibran justru merasa heran. Bahkan mereka menduga bus dari kedua kubu tersebut memang belum bayar. Logis lah ini. Itu diutarakan oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto. Kubu Anies dan Ganjar ngaku bus relawan disabotase. TKN Prabowo jangan belum dibayar. Gibran Raka Buming Raka Nusron Wahid pada Rabu 31 Januari yang mempertanyakan siapa yang ingin menyabotase bus untuk Timnas Amin dan TPN Ganjar Mahfud. Nusron pun menduga kedua kubu itu memang belum membayar busnya, lalu mengaku seolah-olah menjadi korban sabotase. Ia mengaku dari pihaknya pun merasa kesulitan untuk memesan bus. Nusron menduga karena armada bus sudah banyak yang di-booking oleh orang lain. Waduh, siapa tuh? Ya kalau pengen bus ya bayar aja lah, lunas gitu. Ya, kita lanjut lagi next. Gimana bosnya mau percaya orang dijanjin DP 0%? Namanya juga Amin, anggaran Amin. Ampun Pak. Lagian kan di sana nanti bakal ada orasi-orasi identitas. Waduh. Yang punya bos juga ngeri. Waduh, bahaya nih. Terus lagi. Pulang-pulang cuma bawa roda. Enggak nih, AC doang. Kan Bapak juga pernah bilang alat transportasi adalah kaki. Ya pakai kaki. Jalan kaki ke JIS lumayan tuh. Pas pulang kan bisa menatap senja di Ancol. Rendam kaki yang bengkak. Udah sih Pak, kalau memang ternyata nggak bisa ini rame-rame ya kan bisa lewat Zoom. Cerdas. Iya kan? Seru lewat Zoom. Atau kalau ternyata memang nggak bisa rame-rame nih, nggak bisa lewat Zoom, oh gue tahu Pak, Bapak bisa telepon tuh, Pak, ini mau kampanye, bisa pinjam bus metro nggak? Gokil sih. Ya ini salah satu roastingan dari netizen ya. Next kita udah ngebahas dari ya ini banyak banget yang mengomentari tentang bus-bus disabotase, nuduhnya ke 02, padahal 02 sendiri nggak tahu gitu ya kenapa mereka bisa gagal. Nah akhirnya di roasting juga sama netizen. Dan kita masuk lagi video drama yang terakhir, yaitu drama kampanye luar biasa ya, drama sape kalau nggak salah ya, petani. Nah kita lihat videonya. Nah jadi ada seorang petani yang nangis-nangis ke Anies gitu ya, dan terima kasih. Videonya seperti ini, kita dengerin ya. Kami tidak butuh makan gratis. Tidak butuh makan gratis, cakep. Kami tidak butuh susu gratis. Next. Yang kami butuhkan kesetaraan, Pak. Boleh. Berikan kami kelonggaran untuk mencari nafkah yang halal, Pak. Berikan kami, anak-anak kami, agar kiranya mendapatkan pendidikan yang layak, Pak, yang setara, Pak. Biarkan kami mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, Pak. Olehnya itu, Pak, saya titipkan harapan ini dari Bapak, agar 2024 ada perubahan, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, nangis lagi. Mewakili
masyarakat nelayan dan petani dan buruh lepas Pak. Izinkan saya memeluk Bapak, mewakili mereka merasakan perubahan Pak. Terima kasih Pak. Harapan kami besar untuk Bapak. Anjay. Ini gue dari ketawa gara-gara gue tahu ini aktingnya. Nah, gue coba masuk kolom komentar. Mantap, aktingnya Pak Sape, calon anggota DPR nih. Karena harusnya yang di sini posisinya itu harusnya masyarakat gitu ya, masyarakat, orang yang tidak termasuk dalam calon anggota DPR mencalonkan gitu. Jangan sampai peluk-pelukan, sampai nangis. Itu loh yang buat aneh banget ya. Kalau masyarakat oke lah, orang miskin gitu-gitu terus ngucapin kayak gini. Karena gue juga mikir gitu ketika dia ngomong kayak gini, kok ini kata-katanya bagus banget. Terus kalau kalian perhatikan nanti dia pakai kalung gitu. Nah, lah ini tetangga saya Bang Sape, bukan petani, dia orang mau nyalek. Aku dukung Pak Prabowo tapi aku beralih ke Anies semata karena mengejar surga. Anjir. Politik identitas. Salam akal sehat, orang cerdas pasti pilih Anies. Oke. Setelah lihat FT ini saya jadi yakin pilih Anies. Cakep ya. Bebas pilihan siapa aja. Nah, namun warga nangis saat curhat soal nasibnya ke Pak Anies dan ini disiarin oleh Metro TV. Nah, terus next kedua, nah ini lagi bersalaman dengan Pak Anies. Waduh, dari pakaiannya tuh menjanjikan banget. Entah ini sarung, kok sarung gendong bayi gitu, sarung popok dipakai, terus ada kalung di sini. Topinya tuh lebih meyakinkan kalau dia seorang petani, seorang nelayan ya. Karena kena panas, dia pakailah topi. Widih, cakep. Lanjutlah, ternyata dia adalah dapil 1 Bia Cukiki Barat, yaitu Sape, nomor urut 1 dari paslon PKS, yang dimana PKS itu adalah partainya Pak Anies. Dan next ada juga di posting videonya Pak Sape ini di Facebook ya. Dan ini diposting tanggal 31 Desember 2023, jelang pergantian tahun 2023 menjadi 2024. Kita ingin di tahun 2024 menjadi momentum berubah bagi Indonesia. Kita ingin kehidupan kita menjadi lebih baik. Mari sambut tahun 2024 dengan senang dan bahagia. Jangan lupa pemilu 14 Februari 2024. Ingat PKS nomor 8 dan caleg capresnya Amin nomor urut 1. Anjay. Nah ini ya, diposting juga nih ya. Kalau dia dapil nomor 1. Di sini ada Sape, ada Juna Eka Pratiwi, Rahmalan, dan Muhammad Batiar. Ready. Nah ini dia ya, Sape, anjay. Kukira kamu petani, ternyata bukan ya. Next, dan ini adalah momen silaturahmi ke Polres Parpes. Nah ini Sape nih pakai baju PKS, anjay. Sape ya. Cukup blunder ya. Salahnya dia mewakili rakyat nelayan dan petani di Sulawesi Selatan. Nah harusnya yang mewakili ya rakyatnya saja. Bisa tuh bayar orang kan. Mungkin anggarannya tidak ada. Yang abang bilang tadi anggarannya tidak ada ya. Anies, anggaran minim. Amin ya, kan lagi. Emang petani dilarang jadi caleg ya? Nih ya, kalau mau ngewakili dari nelayan ya, nelayannya langsung yang mewakili naik ke panggung. Kenapa malah calegnya? Mana nangis-nangis seperti teriak lagi. Iya, betul itu ya. Udah kayak drama atau enggak sih, kayak sinetron. Harusnya kalau emang dia kan DPR gitu sebagai caleg, ya udah nggak usah perlu nangis-nangis tuh, kayak seakan-akan lebay banget ya. Dan ya seakan-akan wih ini bener-bener petani nih sampai nangis-nangis. Widih. Next, udah let game malah blunder, kocak. Aduh, seru. Kemarin yang blunder Caimin, sekarang ya inilah 4 drama yang dilakukan oleh paslon 01. Ya di sini satu hal gue mau minta, gue bukan menjatuhkan nama Anies, tapi ini video yang emang udah dibuat oleh netizen dan gue hanya mengungkit saja berulang video kembali.
Dan gue nggak bermaksud meremehkan. Dan gue misalnya salah kata ataupun salah pengucapan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Gue Fadli undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.